Di tengah gemuruh narasi pembangunan nasional, Maluku Utara berdiri dengan kaki goyah. Provinsi kepulauan dengan kekayaan alam yang melimpah ini masih berjuang keras menapaki jalan kemandirian fiskal. Nah, sementara pembangunan infrastrukturnya berjalan terseok-seok. Di tahun 2025, data yang dirilis kantor Direktoral Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Wilayah Provinsi Maluku Utara itu menunjukkan bahwa ketergantungan dana pusat masih sangat dominan dengan tingkat penyerapan anggaran yang amat sangat mengecewakan. Per Maret tahun 2025, 93,63% pendapatan pemerintahan daerah Maluku Utara itu masih nyaris bersumber dari transfer ke daerah atau TKD. Pemerintahan provinsi dan kabupaten kota di wilayah Provinsi Maluku Utara belum berhasil menggali sumber pendapatan asli daerah atau PAD secara optimal. Bahkan di beberapa daerah seperti kemudian Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Morotai, dan Kabupaten Pulau Taliabu misalnya, itu ketergantungan terhadap dana transfer pusat itu mencapai angka nyaris total 99%. Nah, pemerintah Provinsi Maluku Utara sendiri kemudian mencatat bahwa hanya ada 27% dari total APBD tahun 2025 yang berasal dari PAD. Ini artinya bahwa lebih dari 2/3 pendanaan daerah itu masih dikendalikan oleh aliran dana pusat. Dalam konteks ini, Gubernur Shirley Laos menyatakan bahwa untuk mencapai status daerah dengan kapasitas fiskal kuat, itu setidaknya PAD harus mencapai 40% dari APBD. Tak hanya masalah ketergantungan sebenarnya. Pemerintah daerah juga dihadapkan dengan pada lemahnya realisasi belanja. Nah, dari total dana TKD sebesar 2,8 triliun misalnya, yang telah disalurkan, itu baru sekitaran 1,4 triliun yang terrealisasi. Ini berarti baru 10% dari pagu belanja total sebesar 13,7 triliun yang digunakan. Nah, lebih mengejutkan lagi adalah dari dana alokasi khusus atau dana DAK fisik sebesar 905 miliar yang sejatinya merupakan usulan proyek dari daerah sendiri misalnya, itu belum Rp1 pun yang direalisasikan per Maret 2025. Padahal DAK fisik itu dimaksudkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar di daerah itu sendiri. Belanja modal yang seharusnya menjadi motor pembangunan pun masih kemudian terpuruk. Dari target senilai 3 triliun, baru 151 miliar atau sekitaran 5,9% yang digunakan. Nah, Kepala Kanwil DJPB Maluku Utara mengungkapkan bahwa kondisi ini mencerminkan mendeknya pengadaan infrastruktur dan kemudian pembangunan daerah yang belum berjalan sebagaimana mestinya yang diharapkan. Struktur anggaran daerah Maluku Utara pun kemudian memperlihatkan masalah klasik yang belum terrealisasikan. Nah, dominasi belanja pegawai misalnya, itu sebanyak 77% APBD provinsi digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai. Hanya sekitaran 15,1% yang dialokasikan untuk belanja modal pembangunan infrastruktur, seperti halnya jalan, irigasi, dan jaringan. Nah, sisanya itu digunakan untuk belanja tak terduga dan dana bagi hasil ke kabupaten kota. Nah, dengan keterbatasan ini, pemerintahan daerah hanya mampu mengalokasikan sekitar 300 miliar setiap tahunnya untuk pembangunan. Namun untuk tahun ini, karena efisiensi anggaran berdasarkan Impres nomor 1 2025 tersebut bahkan menyusut mencapai 134 miliar. Salah satu dampak nyata dari kondisi fiskal yang lemah ini adalah kerusakan infrastruktur jalan. Provinsi Maluku Utara saat ini memiliki sekitar 1.200 km ruas jalan provinsi yang dalam kondisi rusak. Untuk memperbaikinya, dibutuhkan dana hingga
mencapai 3,6 triliun rupiah. Jika mengandalkan rata-rata belanja modal sebesar 300 miliar per tahun misalnya, maka butuh waktu sekitaran 15 tahun ke depannya untuk menyelesaikan seluruh perbaikan yang ada. Itu pun kemudian belum termasuk faktor inflasi yang dipastikan akan meningkatkan beban biaya di masa-masa yang akan datang. Melihat kondisi ini, Gubernur Shirley Juanda mulai menggagas reformasi potensi PAD di sektor strategis, khususnya pertambangan. Ia mengusulkan agar kemudian pajak air permukaan dihitung berdasarkan volume produksi tambang dan smelter dikalikan dengan rasio pemakaian air. Nah, ini dinilai lebih akurat dan menguntungkan daerah dibandingkan kemudian pendekatan konvensional seperti penggunaan flow meter. Di samping itu, ia pun kemudian menyoroti pentingnya transparansi dalam pajak alat berat, sewa lahan tambang misalnya, dan royalti. Namun kendalanya adalah pemerintahan daerah kesulitan untuk mengakses data rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB dari perusahaan-perusahaan tambang yang ada. Nah, hal ini menghambat perhitungan potensi perpajakan secara real. Lebih jauh lagi, gubernur menuntut adanya kompensasi ekonomi yang layak. Pasalnya, dampak lingkungan dari aktivitas tambang itu menyebabkan produktivitas petani dan nelayan di wilayah lingkaran tambang itu menurun drastis. Kondisi fiskal dan pembangunan Provinsi Maluku Utara pada tahun 2025 adalah cermin dari tantangan akut yang dihadapi oleh banyak persoalan yang ada di daerah kepulauan di Indonesia. Ketergantungan terhadap dana pusat, rendahnya penyerapan anggaran, dan minimnya inovasi pendapatan. Nah, namun di balik segala keterbatasan itu, masih ada ruang untuk perubahan. Penguatan sektor pertambangan, transparansi pajak, serta efisiensi dan percepatan belanja modal menjadi kunci untuk membuka jalan menuju kemandirian fiskal. Maluku Utara tidak bisa terus berharap pada dana pusat semata. Sudah saatnya pemerintahan daerah membongkar ketergantungan itu dan membangun kekuatan dari potensi sendiri dengan kemudian transparansi, inovasi, keberpihakan pada masyarakat akar rumput. Nah, ini kembali lagi kita tekankan pada persoalan di mana kekayaan alam Provinsi Maluku Utara yang ada, yang tersedia, jangan hanya menjadi sentral center para pihak-pihak tertentu dalam konteks untuk mengambil meraup keuntungan yang banyak dari kekayaan yang ada, tetapi kemudian pemerintah daerah mesti harus lebih jauh lagi optimalisasi kerjanya dalam konteks memaksimalkan potensi alam yang ada agar sepenuhnya kesejahteraan masyarakat Maluku Utara dan segala ketertinggalan, kerusakan-kerusakan yang ada bisa dapat diperbaiki dengan kekayaan alam yang dimiliki. Bagaimana pendapat rekan-rekan sekalian? Silahkan dituangkan di kolom komentar. Semoga apa yang kita diskusikan di sana bisa dapat diinput, diambil sebagai bentuk bagian daripada aspirasi masyarakat daerah, agar bisa dapat diperjuangkan ditindaklanjut lebih jauh oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara. Bu Shirley dan Pak Sarbin, kita harapkan bisa dapat menjadi penolong, bisa dapat menjadi hero, dan bisa dapat diharapkan menjadi penyelamat atas ketertinggalan, kerusakan, dan banyak hal yang belum sempat direalisasikan dengan optimal dan maksimal di Maluku Utara.